Baik, sebelumnya mohon maaf karena mungkin ada beberapa hal yang harus disampaikan lewat video, tetapi tidak bisa disampaikan secara langsung onsite karena beberapa hal, yaitu adalah terkait sinyal ataupun hal-hal lainnya yang mungkin akan berkendala ketika ini. Jadi kenapa Kakak memutuskan untuk video? Karena untuk menyampaikan mengenai sastra dan materi ini akan sangat panjang ketika kita harus meeting langsung lewat Google Meet, lewat Zoom, itu waktunya tidak akan keburu. Jadi Kakak membuat video ini yang diharapkan kalian dimohon untuk mencatat, melihat, dan mendengarkan dengan seksama. Yang pertama, sebelum memasuki materi, yaitu tentang sastra dan puisi, kita harus mengubah pola pikir dari kalian terlebih dahulu. Apa yang harus dirubah? Pertama adalah productivity. Walaupun kalian masih di tingkat SMP, tapi productivity itu harus. Karena kenapa? Karena kita dan kalian masih muda, masih bisa explore kemampuan atau mencari kemampuan passion kita. Passion itu apa, Kak? Passion itu kesenangan kalian di dalam dunia sastra ataupun di dunia puisi. Produktivitinya seperti apa? Seperti kalian mengikuti lomba, belajar yang tekun, membaca buku digital, ataupun dengan mengikuti les-les digital ataupun offline. Dan juga aktif dengan aktif dengan melihat konten-konten digital dari yang lainnya. Karena sebagai Gen Z ke bawah, kita harus melek teknologi. Yang kedua, itu adalah benefits. Benefits itu apa? Benefits itu adalah keuntungan. Keuntungan bagi kalian itu apa mempelajari ini? Banyak sekali. Yang pertama, kalian bisa mencurahkan emosi, kalian bisa membuat suatu karya. Kalau sekarang, ketika kalian membuat suatu karya, kalian bisa membuat self branding. Self branding itu adalah cap diri kita di depan orang banyak. Tapi dalam hal baik, ketika orang mencap kita sebagai sastrawan, otomatis banyak sekali info-info ataupun hal-hal yang mengenai sastra yang akan sampai kepada kita dan kita akan dianggap sebagai ahli sastra ataupun puisi. Yang ketiga, kalian bisa mengikuti lombanya. Yang keempat, kalian juga bisa membuat sastra itu ataupun puisi menjadi suatu karya yang menghasilkan uang ataupun dana. Lalu achievement seperti tadi karya, lalu mengikuti lomba dan menang itu adalah suatu achievement. Ataupun bagi kalian yang pemula, kalian baru membuat puisi saja itu adalah achievement yang sangat besar. Lalu ada collaboration, bagaimana sastra atau puisi itu meringkas kolaborasi di antara dunia sosial kalian, koneksivitas. Koneksivitas itu bisa bertemu dengan ahli-ahli sastra lainnya, teman-teman kalian di suatu misalkan suatu lomba, event, ataupun hal yang lainnya. Collaboration ini juga atau kolaborasi ini bisa mencakupi lingkup otak kalian, lalu lingkup kecekatan kalian berpikir, dan hal-hal yang membutuhkan kolaborasi lainnya. Lalu creativity, tentu saja ketika kita mengingat atau memikirkan kata creativity, pasti kreativitas. Karena sastra ini adalah kreativitas. Sastra menuntut kalian untuk bisa melihat suatu sisi ataupun hal-hal yang tadinya kalian melihat hanya seperti
barang biasa contohnya, situasi yang biasa contohnya, ataupun sesuatu yang tadinya tidak ada peluang untuk kreativitas. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita melihat suatu keadaan dalam ketika kalian di sekolah ada yang ribut ataupun suasana kelas yang ramai, menurut kalian itu adalah hal yang biasa, tapi menurut sastrawan dan pembuat puisi itu adalah sebuah konten yang bisa dibuat menjadi karya sastra ataupun sebuah untayan kata puisi. Selanjutnya, ini adalah step-step bagaimana kalian mempelajari sastra atau menumbuhkan keinginan kalian untuk belajar sastra. Step pertama adalah mau. Kalian di sini aja udah tahap mau, artinya mau belajar, mau mengikuti kelas ini, mau untuk tetap duduk di sini walaupun kadang-kadang membosankan kan Besti. It's okay, nggak masalah. Step pertama kalian sudah melewatinya, sudah ada di step itu aja sudah bagus, good job. Step yang kedua, suka. Suka ini kalian suka terhadap materinya, terhadap gurunya, terhadap pengajarnya, terhadap situasi kelasnya, terhadap apa yang akan dihasilkan dari kelas ini. Step kedua, kalau kalian sudah lewati, berarti itu namanya amazing. Lalu, step yang ketiga, bisa. Bisa ini adalah saat kalian hanya bisa membuat puisi tanpa tahu bagaimana struktur yang jelas, ataupun ada kata-kata yang kurang tepat, dan beberapa unsur puisi lainnya. Artinya kalian bisa membuat suatu sastra, karya sastra, puisi, novel, ataupun yang lainnya, kalian ada di tahap bisa, tanpa mengetahui teorinya. Itu sudah wonderful, kalian di step itu. Step keempat, buat. Artinya, ketika step keempat ini kalian sudah melangkah dari step 3 ke step 4, kalian ada keinginan untuk buat atau kalian sudah membuat suatu karya tersebut. Step terakhir, step kelima, pelajari. Ketika kalian sudah melewati dari step 1 sampai step 4, lalu kalian mempelajarinya, artinya kalian ingin lebih dalam lagi paham dengan ilmu ini nih, ilmu kesastraan, ilmu tentang puisi, terus cara membuatnya, dan yang lain sebagainya, kalian ada di step 5 atau pelajari. Itu kalian sudah masuk expert. Good job. Selanjutnya, ada pie chart. Pie chart ini adalah beberapa hal yang dari produktivitas kalian yang awal tadi, slide awal, kalian bisa mengikuti hal-hal di sini untuk menambah wawasan kalian di kesusastraan. Kalian bisa menambah di kesusastraan lewat sini ataupun puisi. Yang pertama adalah cari lomba sendiri. Cari lomba itu banyak sekali di Instagram, karena kita sudah 4.0, pengen ke atau sudah ke 5.0 malah. Jadi digitalnya itu sangat cepat berkembang, dan mencari lomba untuk lomba sastra, lomba puisinya sendiri, yang spesifik puisi itu sudah banyak, dan kalian nggak perlu bayar. Bahkan yang lebih luar biasanya, puisi kalian akan dibukukan dengan para peserta lainnya. Kadang-kadang ada lomba yang seperti itu. Lalu ikut komunitas. Cari komunitas di daerah kalian, apakah ada komunitas sastra, komunitas pembuat puisi, ataupun ikut komunitas di online. Kalian juga bisa ikut organisasi-organisasi sastra, magang di tempat-tempat yang ada program sastranya jika umur dan kemampuan kalian
dianggap memenuhi oleh program tersebut ataupun terhadap platform itu, oleh platform itu. Yang ketiga, bedah buku. Dari komunitas itu, kalian bisa bersama-sama, biasanya dalam komunitas itu ada yang namanya bedah buku. Jadi misalkan bukunya Amir Hamzah, dibedah bagaimana unsur-unsurnya, lalu kenapa buku ini seperti ini, atau apakah relate dengan keadaan saat ini, apakah puisinya itu bisa diambil untuk menjadikan referensi, dan lain sebagainya. Bedah buku. Kalian juga bisa bedah buku sendiri. Pertama, baca bukunya, lihat apa yang dibahas di buku tersebut, referensinya dari mana saja dicek, lalu apakah relate dengan keadaan saat ini. Relate itu berhubungan dengan keadaan saat ini. Lalu pindah lagi ke sebelah sini, journal your thoughts. Journal your thoughts ini artinya kalian bisa menulis beberapa hal di jurnal kalian, buat jurnal. Kalau yang nggak paham jurnalnya ingin dibuat semenarik mungkin, kalian bisa lihat tutorial yang ada di TikTok, Instagram, tulis aja jurnal, pasti keluar. Kalau nggak di Pinterest, itu banyak sekali tutorial-tutorialnya bagaimana membuat jurnal yang seapik mungkin, sebagus mungkin, ada di situ. Lalu yang terakhir, internet. Internet ini berperan banyak karena lewat internet, di Google, di Safari, misalkan ada yang pakai iPhone, ataupun di Instagram tadi, sosial media, dan yang lainnya, internet ini berperan besar untuk meningkatkan kesusastraan kalian. Selanjutnya, kita bahas tentang puisi dan pesan. Kira-kira nih, manakah yang puisi, manakah yang pesan? Indonesia. Perjalanan dari tentang sastra Indonesia itu sendiri, kita berasal dari Melayu, turunan bahasa Melayu, tapi tidak sepenuhnya sastra Indonesia itu mengandung bahasa Melayu itu sendiri. Karena ada beberapa campuran dari luar negeri yang menjajah kita tentunya, yang membuat sastra ini menjadi suatu sastra, kesusastraan yang sangat berbeda dengan bahasa Melayu yang sering kita dengar. Dan ini adalah beberapa era untuk kesusastraan. Ada era Pujangga Baru, ini adalah sastrawan lama. Pujangga Baru ini ada angkatan 45, angkatan ketika merdeka, puisi-puisinya mengenai penjajahan, mengenai bagaimana perjuangan dari para serdadu-serdadu Indonesia melawan penjajah. Angkatan 50-an ini sudah memasuki era-era politik, jadi kebanyakan mungkin akan merujuk pada politik dan beberapa kasus sosial lainnya. Angkatan 70 ini sama saat itu, mungkin lebih banyak variasi dari segi bahasanya, dan juga beberapa mengangkat mengenai sastra daerahnya. Lalu era reformasi di sini, saat itu kita tahu reformasi itu sekitar tahun 1998. Di sini tentang perjuangan bagaimana rakyat Indonesia yang tadinya kehidupannya kurang stabil di dalam perekonomian, lalu ketika era reformasi ini menjadi membangun perekonomian kembali, membangun bangsa kembali. Era reformasi itu seperti itu sastranya, untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia menuju ke era
yang lebih baik. Nah, angkatan 2000-an ini mulai banyak sekali mengenai cinta-cinta yang bahasanya sangat-sangat santai, tidak ada diksi-diksi atau pilihan kata zaman dulu, sudah mulai masuk ke puisi bebas. Nah, saat ini adalah kita sastra digital ataupun di era sastra cyber atau era digital. Ya, kita bisa menyebarkan karya kita lewat Wattpad dan beberapa aplikasi lainnya, ataupun kalian yang sudah buat Wattpad bahkan ceritanya terkenal dan sudah dibukukan, itu adalah suatu perkembangan karya di era digital ini. Berarti kalian sudah menyumbangkan karya di era digital ini dan itu adalah hal yang sangat bagus. Kita akan membahas singkat aja, kemarin kakak sudah membahas mengenai hal ini. Ada puisi modern, puisi lama, dan puisi di era digital ini. Lalu sudah membahas mengenai penulis puisi, sarananya, dan manfaatnya itu apa. Tujuan kalian membuat puisi itu dalam diri kalian sendiri itu apa. Dan terkait dengan beberapa, sekarang masuki tentang metode. Metode dari puisi ini banyak macamnya. Yang pertama adalah puisi arostik. Puisi yang menggunakan huruf sebuah kata di depannya. Artinya, di depan kalimat itu ada huruf bercetak tebal yang membentuk sebuah kata. Contohnya seperti ini. Terang bulan. Itu adalah kata awalan yang akan dibuat puisi. T. Tersingkap seuntai cahaya. Entah hendak disampaikan ke siapa. R. Riak-riak ombak bumi menembas gundukan pasir. Puisi ini juga kalian bisa membuatnya, dan ini sangat gampang untuk dibuatnya karena kalian sudah menentukan kata depannya dan bagaimana suasana dalam puisi itu sendiri. Contohnya kalian bisa buat mengenai boneka, B itu apa, O itu bagaimana, N itu seperti apa kata-katanya, E dan lain sebagainya. Selanjutnya ada contoh yang kedua, sama seperti itu. Bisa juga membuat dari nama kalian sendiri, contohnya Elsie, Elsie. Ini di atasnya LC dan ini LC. Jadi dari nama kalian bisa membentuk puisi. Tapi judulnya tidak boleh nama kalian. Judul juga kalian bisa mengambil judul puisi dari kata-kata di dalam puisinya. Contoh, ini adalah kata-katanya seperti ini, puisinya seperti ini. Judulnya adalah Lembayung Bermuara. Kata lembayung ini dari L kedua, lentera berwarna lembayung. Dan bermuara ini dari Y terakhir, Y di sini, Y di puisi pertama, bermuara. Ataupun kalian bisa ambil dari satu baris maksud saya, lentera berwarna lembayung. Dari situ, kalian bisa mengambilnya dari situ. Yang kedua, menggunakan metode media bergambar. Ini itu untuk membuat otak kalian, imajinasi kalian tergambarkan bagaimana akan menulis puisi itu sendiri. Contohnya ini gambar jembatan, kurang jelas ya, pokoknya ini gambar jembatan. Jadi misalkan di jembatan itu di sekelilingnya sangat amat indah, jembatannya fondasinya kokoh, dan ada bebek-bebek yang berenang di sana. Itu adalah suasana yang
terlahir dari gambarnya. Dari suasana itu, kalian bisa membuat puisinya. Nggak perlu harus sepuitis itu, sepuitis puisi-puisi biasanya. Silahkan membuat kata-kata puisi ini